Hmm. Berarti sebenarnya jika sikap menghargai leluhur itu bisa kita pegang teguh, berarti seharusnya tidak ada kerusakan alam dong. Nggak ada seharusnya. Uh-uh. Cara menghargai leluhur ya dengan cara merawat, tidak menyembah, nggak peduli. Cara menghargai leluhur itu tidak perlu dengan cara menyembah, cukup merawat dan mengucapkan terima kasih. Ya, halo netizen yang budiman. Dewasa ini kita sering menemukan banyaknya pemikiran-pemikiran, terutama di internet juga, pemikiran-pemikiran yang kadang membenarkan sesuatu dan lebih mirisnya lagi menyalahkan sesuatu. Tapi iya, kita tidak bisa menyalahkan kalau itu hanya sebatas pemikiran, selama itu bukan tindakan yang merugikan orang lain dan lebih banyak pihak. Nah, kali ini kita berada di salah satu situs peninggalan di Kecamatan Dusun Tengah. Ini namanya Goa Liang Ayah. Kita akan membicarakan tentang tempat ini, tapi terlepas dari itu semua, bukan hanya tempat ini yang kita bicarakan, namun bisakah tempat ini menjadi teladan dan pelajaran untuk kita semua supaya bisa lebih bijaksana dalam bersikap, baik itu sikap bermasyarakat maupun sikap yang ada di dalam hati yang bersifat keimanan ke dalam keyakinan kita masing-masing. Nah, kali ini saya bersama seorang teman, si Rory. Jadi kita selama ini sudah sering share, namun kali ini share-nya lebih spesial karena kita sengaja datang ke tempat ini dan ngobrol lebih banyak. Oke, Rory, boleh perkenalkan dirinya, Rory? Halo, nama saya Rory. Pekerjaan swasta, suku campuran kita, garis Dayak Manyan sama Dayak Lawangan ya. Tapi saya besar dan tinggal di wilayah Dayak Lawangan seperti itu. Nah, kita langsung ngulik nih ke hal yang pertama. Sebagai seorang putra Dayak, putra daerah, walaupun berdarah campuran begitu ya. Iya, tapi masih Dayak. Tapi kamu besar di tanah Lawangan kan, artinya kamu besar di tanah Bawo gitu. Betul. Nah, selama kamu tumbuh di sini dan besar di sini, apa yang kamu rasakan? Dalam artian itu seperti ini. Kehidupan berbudaya seperti apa saja yang sudah kamu alami gitu, untuk bisa kita share dulu dengan teman-teman yang nonton ini besok. Iya. Baik, kalau saya mau cerita ya saya harus jujur ini. Karena semakin hari, semakin zaman, budaya kita ini semakin mengalami kemunduran menurut saya dari segi sosial dan budaya, dari kultur ya. Kalau zaman dulu, kalau orang di sini bilang pakat, mempakat sempolo. Kalau dalam bahasa Dayak Maanyan itu ipengandrau. Kalau bahasa kita di sini itu sempolo. Itu gotong royongnya itu lebih gimana ya, lebih berasa bahwa kita tuh lebih berasa. Iya, sekarang saya nggak tahu, mungkin karena pengaruh media sosial atau perkembangan zaman atau alat transportasi, mereka lebih individualisme seperti itu. Lebih individualismenya itu dalam hal seperti apa saja gitu. Kalau tadi kita kan ngomong masalah gotong royong ya. Artinya kalau misalkan kultur kita selama ini misalnya ada acara apa itu selalu berbondong-bondong, tapi iya, seperti yang kamu katakan, saya sendiri juga merasa sekarang yang gotong royong itu cenderung hanya generasi tua gitu. Iya betul. Yang generasi muda kok sedikit ya, seperti itu. Kok sedikit ya, terutama bukan saya menjudge, saya tidak menjudge, tapi beberapa yang katakanlah pendidikannya tinggi, keluar begitu pulang ke kampung ya, atau jarang pulang ke kampung, akhirnya mereka latah gitu. Iya, begitu. Itu kalau pengalamanmu sendiri, artinya kan kita tinggal, walaupun kita tinggal satu kecamatan, tapi kita tinggal di lokasi yang berbeda gitu. Jadi lokasi yang berbeda itu juga kebiasaan juga saya rasa mungkin berbeda gitu. Kalau di daerah sini gimana? Dan sebelumnya saya klarifikasi ya, saya bercerita yang di wilayah teritori saya gitu. Saya nggak berani bercerita keluar seperti itu.
Kalau dulu gotong royong itu lebih berasa kebersamaan. Kalau sekarang lebih individualisme itu dalam artian seperti ini. Di sana ada kegiatan, entah itu meninggal atau acara nikahan atau bayar hajat dan lain-lain. Lebih banyak sekarang mereka tuh gak mau gabung seperti itu. Lebih merasa santai aja, ada uang. Apapun ibaratnya, kalau ada acara di rumah, kita bisa upah orang gitu, bisa kasih orang. Lebih gimana ya, lebih aku ini punya uang gitu. Nah, ini powerku gitu. Bahwa ibaratnya uang itu adalah power yang paling power gitu maksudnya. Menarik. Nah, ngomong-ngomong soal power uang, kemudian power uang ini pastinya dipengaruhi pemikiran-pemikiran kota kan seperti itu. Betul. Bahwa segala sesuatu bisa dibayar. Nah, kalau kita geser pembicaraan ini ke arah kebudayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Kebiasaan atau pola pikir individualisme itu tadi berpengaruh juga nggak sih dengan kecintaan terhadap budaya dan leluhurnya? Itu sangat berpengaruh banget. Pasti berpengaruh, sangat berpengaruh. Itu seperti apa tuh menurut sudut pandangmu? Apa yang pernah kamu alami seperti apa, boleh diceritakan? Saya tuh paling nyesek gitu di sana. Ketika ada seorang pemuda atau pemudi, mereka menuntut ilmu ke luar kota seperti itu. Dan ketika kembalinya dari luar kota, dari kota kembali ke desa, mereka liburan ataupun kembali, itu lebih berasa ya mereka. Keakuannya itu lebih, aku nih orangnya intelektual seperti itu. Sebenarnya dengan hal-hal yang bersifat kultur itu mereka lebih fanatik gitu. Sebenarnya simpel aja sebenarnya. Sebenarnya menurut saya seperti ini. Tetap kita menghargai leluhur kita, apapun pendidikan kita, apapun kondisi kita, bagaimanapun materi kita yang kita punya, kita tetap menghargai leluhur. Bagaimanapun sekolah kita, mau jurusan teologi ataupun apapun itu, saya berharap, saya tidak bisa memaksa, saya berharap mereka tetap menghargai leluhur. Karena apa? Terserah mereka mau kuliahnya di jurusan keagamaan ataupun apapun itu urusan mereka, itu pilihan mereka. Yang jelas saya itu berharap mereka tetap menghargai leluhur mereka. Karena apa? Satu, menghargai leluhur itu tidak akan menurunkan derajatmu. Tapi ini menarik karena saat hal seperti ini terjadi bukan satu judgement menyalahkan perilaku. Tapi saya di sini lebih tertarik apa saja sih yang menyebabkan itu semua terjadi gitu. Mungkin kamu punya pendapat soal ini. Apa yang menyebabkan itu semua sebenarnya? Yang pertama ya, gaya hidup. Karena di kota kita tahu sendiri, jangkauan paham-paham, saya nggak mau sebut ya. Jangkauan paham-paham itu lebih leluasa. Karena aksesnya kan dari bandara langsung ke situ. Kalau ke sini mereka harus melewati hutan belantara. Jadi seperti itu. Makanya saya jujur ya, kalau belajar kehidupan, belajar tentang hidup, saya lebih suka belajar dengan orang-orang di kampung, bahkan orang-orang yang tidak pernah sekolah. Gitu. Menarik karena mungkin saya pernah mendengar kata-kata sekolah itu sebenarnya tidak membuatmu pintar, tapi itu kadang membuat kamu lebih bodoh karena banyak hal sederhana yang barangkali bisa kamu lupakan seperti itu ya. Betul. Lalu kalau misal nih di kota sendiri kan sebenarnya hal-hal yang bersifat kultur dan budaya itu kadang dihargai sebagai sebuah karya seni, itu kan sebuah keunikan. Tapi di balik penghargaan itu, kenapa realitanya banyak hal yang terlupakan seperti itu? Begitu anak-anak kota ini pindah kembali ke kampung lagi, padahal di kota kadang mereka mengagung-agungkan. Betul. Ya pasti kamu merasa sendiri kan hal seperti ini seringkali terjadi kan? Itu. Saya tidak berani mengatakan. Saya cuma harus membatasi diri, saya membatasi diri. Kenapa? Mungkin bisa jadi karena mereka sedang kuliah atau menuntut ilmu ya. Mereka mengagung-agungkan itu hanya untuk kebutuhan kantong seperti itu. Tapi saya mau itu mereka mengagung-agungkan itu secara natural. Selain untuk kebutuhan kantong, harusnya mereka bangga ya seperti dengan budaya mereka. Kalau pengaruh lain ada nggak sih yang sampai membuat ternyata secara nurani kecintaan terhadap budaya dan leluhurnya itu tuh menjadi menurun? Mungkin saya lebih yang ke signifikan yang saya sebutkan tadi. Kalau yang masalah lainnya mungkin ada seperti itu. Dan pasti ada. Cuma yang paling signifikan yaitu paham-paham dan gaya hidup seperti itu.
Berarti dalam hal ini ya, kalau misalkan kita hanya beropini ya, mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang salah. Masuknya paham-paham teologi import itu berpengaruh juga nggak sih dengan kehidupan? Ya. Sebelum saya mohon maaf ya, itu sangat berpengaruh. Cuma kita tidak bisa menyalahkan paham teologi. Karena apa? Pandangan teologi memang seperti itu. Iya. Pandangan teologi itu berbeda dengan kita yang lebih ke paham sosiologi. Kalau ketika orang teologi berkata, itu tidak boleh ini. Kita nggak boleh marah. Iya. Karena memang di teologi seperti itu. Benar. Wajar. Makanya ketika ada orang berkumpul mengatakan itu ngapain ya? Ibaratnya kasih sajian, kasih apa? Ya di pohon-pohon, di batu-batu. Nggak boleh kita marah. Iya. Karena apa? Kita harus harus merem sebentar gitu. Oh, ternyata mereka paham sosiologi. Orang paham sosiologi, ya memang seperti itu cara berpikirnya. Jadi kita nggak boleh emosi, nggak bisa. Bagi kita yang tahu maksudnya gitu. Iya. Nah, cuman di sini kan menciptakan dilema sebenarnya. Saat mayoritas orang di Indonesia saat ini itu sudah hidup dengan paham dan doktrin teologi, itu tentunya akan ada dilema gitu antara melakukan penghormatan terhadap leluhur dan budayanya, dan di sisi lain menjalani doktrin teologinya gitu. Nah, untuk hal ini tuh apa pendapatmu tentang hal ini? Karena dilema ini kan membuat sebuah kebingungan gitu, baik secara personal di dalam hatinya maupun dari pandangan lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, sebenarnya ya kita nggak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Kita butuh harapan. Kita nggak mau dia sadar, kita nggak, terserah dia, terserah yang bersangkutan. Iya, betul. Cuma kita sebagai manusia, kita punya harapan. Aduh lah, aku tuh berharap lah. Iya. Walaupun dia tuh sudah dia punya pemikiran paham tapi dia nggak lupakan kalau nggak ada leluhur, nggak ada aku, seperti itu. Kita punya harapan. Kalau kita menyuruh, kita nggak. Saya pribadi, saya berharap, aku maunya seperti ini loh. Tapi yang namanya manusia kan, beda manusia, beda otak. Nggak bisa kita paksakan. Hal yang bisa kita lakukan, kita cuma bisa berikan pandangan, terserah mau diserap atau enggak, itu urusan. Iya, betul. Dan kalau misalkan membicarakan kecintaan terhadap budaya itu juga, saya merasa ada kemirisan sedikit soal kayak misalkan sekarang kita di tempat ini. Saya rasa mungkin tidak begitu banyak yang mengetahui secara detail cerita tempat ini, kemudian hanya taunya ini nama tempatnya ini, kemudian sejarahnya dulu karena pernah terjadi ini, tapi detailnya dan falsafah hidupnya itu tuh tidak menjadi satu pembelajaran begitu. Tidak mengedukasi ya. Iya. Sedangkan kalau menurut saya sih mungkin kita harus melakukan perimbangan ya. Kalau menurutmu seperti apa? Kita melakukan perimbangan antara kehidupan kita yang sudah sehari-hari sudah punya doktrinnya sendiri dengan di mana tempat kita hidup yang juga sudah punya sejarah yang sangat panjang. Betul. Sampai detik ini kita terlahir di sini karena sejarah panjang itu sendiri begitu. Perimbangan seperti apa sih menurutmu yang sebaiknya menjadi sikap agar tidak hilangnya gitu, kita tidak bertentangan dengan teologi itu sendiri, namun dengan realita bahwa disinilah kita dilahirkan, inilah garis cerita sejarah bahwa kita ada di sini, itu tuh supaya tetap berimbang itu seperti apa? Sebenarnya saya agak sedikit panjang ya. Oke, nggak apa-apa, asik. Kalau masalah teologi gitu, berbicara masalah teologi, Theos dan Logos, tentunya kita berbicara masalah ketuhanan. Kalau saya pribadi berbicara masalah ketuhanan itu adalah hubungan yang bersifat vertikal ya. Oke. Kalau horizontal ya gini. Kalau vertikal, ya hubungan saya dengan Tuhan, ya saya yang tahu gitu. Jadi ketika saya berdoa dengan cara apapun, agama pun apapun agamanya, hubungan dengan Tuhan itu sifatnya vertikal biasanya. Karena apa? Saya dan Tuhan. Iya. Nah, masalah perimbangan ya, karena kebetulan saya orang Dayak gitu ya. Kalau kita orang Dayak itu 3 hubungan baik antara manusia dengan sesama manusia. Hubungan baik antara manusia dengan alam ciptaannya maupun binatang ataupun tumbuhan, dan hubungan baik antara manusia dengan Tuhan. Percuma menurut kita gitu, kita berhubungan baik dengan Tuhan, tapi kita tidak pernah berhubungan baik dengan manusia lainnya. Percuma kita berhubungan baik dengan Tuhan, tapi kita tidak
berhubungan baik dengan ciptaan-ciptaannya. Iya. Seperti itu. Kita maunya imbang sebenarnya. Kalau orang Dayak bukan kita mau imbang. Iya. Kita butuh keseimbangan seperti itu. Jadi ketika kita baik hubungannya dengan Tuhan, hubungan saya dengan manusia, hubungan saya dengan alam harus baik. Itu kan ciptaan Tuhan juga sebenarnya. Seperti itu. Berarti di sini sebenarnya yang salah bukan teologi, Tidak. bukan juga kebudayaan dan warisan yang ditinggalkan, Enggak. melainkan perilaku sendiri yang salah berarti. Kalau saya bilang salah, tidak ya, tapi keliru sedikit. Oke. Kalau salah, kita cenderung mengatakan bahwa, iya. Tapi kalau keliru, dia belum sampai ke situ cara berpikirnya. Berarti kan adalah di sini mental dan cara berpikir lah yang harus kita benahi berarti ya. Bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu kita intervensi akan hal itu begitu. Mungkin yang terpenting itu adalah bagaimana kita bersikap dengan apa yang sudah ditinggalkan dan apa yang saat ini kita yakini. Betul. Lalu supaya apa yang ditinggalkan leluhur itu menjadi satu nasihat baik dan satu pedoman baik dalam hidup. Langkah seperti apa saja yang sebaiknya nih kita mulai? Kita, kalau saya bilang langkah ya, cara menghargai leluhur yang paling sederhana ataupun berarti itu dengan cara merawat alam. Merawat ya hal seperti ini. Itu cara menghargai leluhur bahwa ini. Oke. Gitu nah. Cara menghargai leluhur ya dengan cara merawat. Tidak menyembah, nggak peduli cara menghargai leluhur itu tidak perlu dengan cara menyembah, cukup merawat dan mengucapkan terima kasih. Sama ketika saya pun dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih ke Tuhan, itu menunjukkan ketahuidirian saya terhadap Tuhan. Iya, betul. Seperti itu. Gitu juga dengan leluhur gitu nah. Kalau nggak ada leluhur nggak akan ada saya di sini seperti itu. Berarti sebenarnya jika sikap menghargai leluhur itu bisa kita pegang teguh, berarti seharusnya tidak ada kerusakan alam dong. Nggak ada seharusnya. Karena iya, kita melihat etikanya kalau menghargai leluhur seperti yang pernah kamu sampaikan, jangankan kita menyembelih hewan gitu loh, kita memotong pohon pun minta maaf gitu kan. Ciptaan Tuhan juga. Bahkan kan yang pernah saya lihat sendiri ada yang namanya pertukaran setara gitu loh. Jadi saat kita mengambil satu akar, kita harus membayar. Betul. Di situ apa yang harus kita gantikan di situ begitu. Nah, di situ saya merasa kalau paham seperti ini tetap kita jalankan dalam hidup, orang-orang intelek di luar sana menjalankan ini, saya rasa nggak bakal ada kerusakan alam begitu. Nggak ada. Oke, mungkin saat kita mencari nafkah, kita berhubungan dengan alam dan mengambil hasilnya. Tapi kalau kita mengganti itu harusnya tidak dong. Iya, betul. Jadi Tuhan itu menciptakan alam untuk kita hidup. Kita kan hidup berdampingan dengan alam. Kita hidup berdampingan dengan alam. Ini alam kusediakan untukmu. Bagaimana caranya kamu menggunakan itu sebijaksana mungkin. Makanya dalam filsafat, kan ilmu filsafat itu lo bisa mencintai kebijaksanaan. Makanya orang-orang Dayak ini itu orang-orang yang punya falsafah hidup. Saya pikir falsafah hidupnya dewasa, cara berpikir seperti itu. Saya tidak mengatakan yang lain gak dewasa. Cuma saya sudah nyaman dengan kondisi ini. Cara berpikir seperti ini. Hanya saja filsafat hidup orang Dayak tidak tertulis begitu. Tidak tertulis. Dan dijalankan dalam kesederhanaan sehingga boleh saya katakan banyak yang nggak notice bahwa sebenarnya yang kamu jalankan, yang kamu lihat di lingkunganmu itu adalah satu kehidupan filsafat yang sebenarnya itu udah tinggi banget gitu. Tidak hanya sebatas teori lagi. Yang menarik itu kan orang menjalankan dulu baru ada teori begitu. Iya, betul. Berarti di sini mungkin kita harus PR juga nih buat teman-teman, bukan cuma buat Rory atau buat siapa, buat teman-teman lain di luar sana yang kalian pendidikannya sudah tinggi, yang sudah intelek, kembali ke kampung dan jadikan kearifan lokal itu menjadi satu pedoman yang bisa dibagikan ke orang lain supaya penghargaan terhadap nilai sejarah dan leluhur itu menjadi satu yang lebih bermakna gitu, karena tertulis secara akademis begitu. Iya. Saya setuju ya, karena memang orang Dayak ini dipraktekkan dulu. Teorinya belum ada. Ya. Tapi mereka sudah menampakkan visual seperti ini loh. Iya. Apa maknanya
kita ambil telur, lalu poles. Iya. Kita kan pinjam tempat ini untuk syuting. Ini ada penghuninya loh. Iya. Ada yang terlihat ataupun tidak. Penghuninya bisa jadi orang-orang yang tidak terlihat, makhluk-makhluk tidak terlihat. Betul. Nyamuk-nyamuk, semut-semut. Kita harus menghargai mereka yang ada di sini. Betul. Saya ibaratkan analogikan seperti ini. Robi misalnya bapak kos. Saya nyewa kos. Iya. Saya nyewa kos dari Robi. Lalu ada teman saya bilang, "Bi, aku mau masuk ke kos Yanu," bilang kos saya. Nah, artinya ibaratnya dia berdoa, "Oh Tuhan, aku mau ke situ." Oke, kata Robi, ya terserah, nggak masalah, silahkan. Tapi yang bersangkutan nggak ada kasih tahu ke saya. Otomatis saya marah. Iya, betul. Karena saya merasa penunggu di situ. Jadi, itu loh filosofinya orang Dayak seperti itu, bentuk-bentuk filosofi orang Dayak. Yang ibaratnya ya visualnya seperti itu. Cuma mereka tidak mampu menuliskan dalam bentuk teori. Iya, betul. Dan saya rasa dituliskan dalam bentuk teori itu penting-penting amat atau enggak gitu. Iya, untuk pemikiran yang mungkin yang bisa memahami itu secara lebih mendalam mungkin ya nggak penting-penting amat ya. Tapi untuk generasi kedepannya saya rasa ini sangat penting. Karena degradasi terhadap kecintaan ini semakin menurun ke depannya gitu. Dan selagi masih ada generasi yang sadar dan secara akademis pun mampu untuk menuliskan itu, alangkah baiknya dituliskan. Dan mungkin saya juga mau menegaskan dari apa yang kita bicarakan tadi ke nanti siapapun yang nonton ini, perlu saya tegaskan bahwa sebenarnya ini bukan pemujaan gitu. Bukan. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Dayak itu bukan pemujaan. Jadi jangan beranggapan bahwa ternyata ini pemahaman yang salah segala macam. Ini semua adalah penghormatan gitu. Saya tersadar itu saat dulu saya pernah minta obat akar. Saya tuh selalu berpikir, saya itu kan entah itu hal budaya, magis ataupun ketuhanan, saya lebih milih berlogika dulu sebelum saya cerna. Saya setuju, saya sependapat. Jadi saat waktu itu diminta syarat gitu kan, ada koin, ada pisau, begitu. Kemudian ada beras. Saya coba mencerna apa sebenarnya makna dari ini semua. Kenapa harus seperti ini? Ternyata syarat yang harus saya bayar itu ternyata itu dikembalikan ke alam gitu. Iya betul. Walaupun mungkin saya rasa ini tidak nilai yang setara, tapi ada rasa saling bukan jual beli sih ya, pertukaran ya, barter. Iya, barter yang kita tidak hanya mengambil tapi kita juga memberi gitu. Dan dari sini saya pikir ternyata pemerintah selama ini capek-capek bikin teori, ayo reboisasi, ayo tanam lagi. Ternyata masyarakat itu sudah sudah melakukan itu sejak lama gitu. Baik itu secara harfiah maupun hanya secara simbolis saja begitu. Betul. Jadi kalau misalkan kamu sekarang, apa langkah-langkah yang mungkin akan dilakukan supaya terjadi perimbangan antara kehidupan berbudaya, kecintaan terhadap leluhur, dan dalam kehidupan berteologi sendiri seperti apa? Saya cuma bilang ya, kalau agama itu bisa berpindah-pindah. Tapi kalau garis keturunan itu nggak bisa. Iya betul. Agama itu bisa pindah. Ya, kita di rumah pun ada 3 agama ya. Iya. Nenek Kristen saya. Adek Islam. Suaminya orang Majalengka, orang Sunda. Dan kita sendiri masih menganut kepercayaan nenek moyang kita seperti itu. Cuma kawan-kawan saya sering heran ya. Kenapa kamu pakai kopiah? Kenapa pakai meja koko? Kenapa pakai kalung salib? Kenapa nyimpan buku-buku Al-Quran terjemahan? Ya, saya bilang apa yang salah? Iya, betul sekali. Saya ini nggak fanatik terhadap satu agama, karena agama itu adalah hal baru bagi saya. Tapi yang budaya ini udah lama. Betul sekali. Agama itu kan untuk kita hidup sebenarnya, bukan hidup untuk agama. Itu terlalu konyol ketika kita hidup untuk agama. Tapi agama itu untuk kita hidup, menuntun jalan supaya kita nggak tersesat. Ketika kita berpikir dan melakukan tindakan yang konyol dan gegabah, kita harus ingat kita punya agama seperti itu. Iya betul. Dan saya pikir nggak ada agama yang mengajarkan yang nggak semua agama itu baik loh. Apapun agamanya, ya agama itu baju loh. Iya betul. Nah, ibaratnya saya pakai baju yang hem gitu,
saya nggak cocok pakai baju ini, saya maunya kaos oblong, ya udah pakai baju Iya. itu. Betul sekali. Kalau mau lihat ketuhanan, ya ini badanku. Ah, Nah oke, sekarang saya mau kasih tahu satu pandangan. Ya, ibaratnya Oke. ketika ada orang, ketika saya nanya, saya duduk di mana sekarang? iya. Duduk di batu. Oh ya benar, yang kamu lihat saya duduk di batu. Tapi sensasi yang saya rasakan, saya duduk di atas kain. Karena ini, Iya. ya agama itu seperti ini lah. Betul. Tapi mereka tidak pernah tahu sensasi yang kita rasakan. Sensasi ketuhanan yang kita rasakan nggak pernah tahu. Mereka cuma lihat, oh pakaiannya itu. Ya saya sama kayak saya lihat Robi. Kalau orang lain bilang Robi duduk di atas batu. Iya. Oke, kalau saya bilang enggak, Robi itu duduk di atas selai kain seperti itu. Dan sensasi yang Robi rasakan juga duduk di atas kain. Kita bukannya ibaratnya sok pintar atau apa enggak. Kita cuma ya ini pandangan kita seperti itu. Iya. Makanya kawan-kawan heran dan saya nggak peduli mau bilang mereka bilang saya itu gila, ya itu urusan mereka. Sama ketika orang-orang berpaham teologi, ya memang pemahaman teologi seperti itu. Kalau saya yang punya pemahaman sosiologi, apapun agamamu, apapun sukumu, apapun rasmu, saya tidak akan membuat kamu kelaparan ketika kamu bersama saya, seperti itu. Iya betul. Karena kemanusiaan. Iya, kemanusiaan itu di atas. Harusnya kita tuh mendahulukan kemanusiaan gitu. Bukan jujur, saya lebih mendahulukan kemanusiaan. Iya. Saya sembahyang pun, ibaratnya saya ketika beribadah, ketika saya lagi sholat atau apapun itu, ada orang jatuh di jalan, di depan tempat peribadahan. Iya, saya tinggal lah. Ngapain lanjutin sembahyang kalau saya? Iya, betul. Kalau kita kan pandangan kita berbeda. Kalau orang teologi ya silahkan, lanjutkan dulu sembahyang. Karena apa? Ya bisa jadi sih ketika kita nolong orang, pahala kita dicatat. Iya. Kalau memang pahala itu ada. Iya, kalau memang pahala itu ada. Itu menarik itu, tapi kita tidak usah membicarakan hal yang lebih gila itulah. Saya di sini tuh berharapnya dengan lebih banyaknya orang yang mulai tersadar untuk menghormati sejarah dan leluhurnya, itu alam bisa lebih terjaga begitu. Karena tadi malam saya nulis status gitu kan di Facebook gitu. Saya tiba-tiba terpikir aja, kalau alam semesta ini sebegitu luas gitu kan, jangankan bumi gitu, matahari pun sebenarnya adalah satu titik yang kecil di atas semesta yang luas kan. Berarti kalau kita pikir kita itu sebenarnya tidak lebih dari bakteri gitu. Iya. Virus kan. Hampir tak terlihat. Iya. Kalau misalkan kita melebarkan sudut pandang lebih luas ke sana begitu. Nah, kemudian saya terpikir, saya manusia kalau sakit itu pasti minum obat membersihkan bakteri buruk di dalam diri gitu kan. Kalau misalkan ternyata alam dan semesta ini merasa kita adalah bakteri buruk, ya sewajarnya mereka minum antibiotik begitu. Betul. Bagaimana? Apakah kamu sependapat dengan pemikiran ini? Saya sedikit tertarik kalau membahas masalah itu ya. Makanya ketika ada orang-orang yang ibaratnya berpaham teologi seperti ini, ketika Robi sakit perut, saya ambilkan gelas, saya tuangkan air, lalu saya bacakan, saya tiup. Bagi orang yang ibaratnya berpaham tidak sependapat dengan kita bahwa itu mengatakan itu musyrik ataupun berhala atau apa. Oke, betul. Karena pandangan teologi seperti itu. Tapi ketika kita mampu berpikir, saya memasukkan memasukkan air ke dalam gelas, saya baca-baca lalu tiup, itu sebenarnya membangunkan bakteri baik di dalam air itu. Misalnya Robi lagi sakit perut, artinya ada bakteri jahat yang ada dalam badan Robi. Ketika saya tiup, saya bangunkan bakteri baik itu, misalnya, bakteri baik melewati ini, silahkan kamu masuk ke dalam tubuh Robi, tolong bunuh bakteri jahat yang ada di dalam tubuh Robi. Aku percayakan kamu bakteri baik, kamu bisa tolong. Bakteri baik ini paham, mereka juga ciptaan manusia seperti itu, paham. Jadi ketika Robi minum air yang saya bacakan itu tadi, misalnya, itu bakteri baik itu akan berperang melawan bakteri jahat di dalam perut sana. Bisa jadi kalau kita gilanya berpikir seperti itu, kayaknya sudah nggak sakit perut lagi. Artinya bakteri jahat itu kalah dengan bakteri baik yang kita tiup tadi. Tapi itu analogi yang sangat diterima logika loh. Mudah-mudahan bisa diterima bagi yang nonton ya. Karena saya rasa dalam beberapa seminar motivasi sendiri itu membuktikan kan bahwa air yang kata-kata disugesti hal baik itu berpartikel lebih baik kan begitu. Betul. Tapi ya begitu tadi, kalau misalkan kita persempit atau perluas sudut pandang kita, sebenarnya
balik lagi perilaku kemanusiaan dan hubungan kita terhadap alam itulah yang utama gitu. Jangan sampai seperti yang tadi kamu bilang, saat kita berusaha berhubungan baik dengan Tuhan, ternyata hubungan dengan manusia dan alam malah pergesekan karena kita terjebak ke dalam fanatisme di mana Tuhan itu katakanlah butuh dibela gitu. Saya sendiri masih menolak hal itu. Jadi saya mau sampaikan seperti ini gitu. Sikap ketuhanan ya silahkan, karena apa? Iya. Saya mau ulangi lagi kalimat saya tadi tuh. Ketuhanan itu sifatnya vertikal. Kita dengan Tuhan. Iya, betul. Kita dengan Tuhan. Nah, kalau masalah ibarat kita dengan leluhur, itu horizontal. Iya, itu masih horizontal Ya, lah. ini. Itu bersifat penghormatan gitu kan. Ya, penghormatan. Kalau misalkan saya pengen lebih frontal lagi, agama, iya, Ya, Pak. sensor aja. Iya. Kalau lebih frontal lagi gitu. Paham-paham import yang masuk ke Indonesia sendiri pun sebenarnya menyisipkan adanya ritual penghormatan terhadap leluhur begitu. Betul. Terhadap tokoh-tokoh tertentu. Lalu kenapa yang dilakukan masyarakat adat itu dianggap Oke. iya, Saya itu paham sekali apa yang ibaratnya paham-paham di luar itu dikemas secantik mungkin. Iya, betul sekali. Dia punya kemasannya cantik gitu. Nah, sementara kan kita Dayak ini, kita orang Dayak, kita masyarakat lokal, itu diajarkan leluhur step by step. Hargai dulu karyaku, mahakaryaku, kata Tuhan, hargai dulu mahakaryaku, hargai dulu apa yang kuciptakan, coba kamu menghargai aku. Betul. Hargai dulu ya, dan apa sih? Apa yang terbentuk sekarang itu tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan generasi sebelum kita gitu loh. Jadi segalanya itu bertahap gitu. Kita tuh diajari untuk naik tangga pelan-pelan, tidak langsung strike ke atas. Akhirnya kita meninggalkan terlalu banyak hal simpel yang kita tinggalkan gitu. Jadi bukankah itu mungkin membunuh cara berpikir kita sendiri? Bagaimana menurutmu? Kalau membunuh tidak ya, cuma dia tuh mengalihkan cara berpikir kita. Iya. Kalau membunuh tidak, kalau cuma mengalihkan iya. Dan apa yang ada di sekitar ini bentuk mahakarya dari Tuhan. Ini bentuk, yaitu Tuhan itu mahakarya ya ini. Betul sekali. Kok masuk akal sih seperti ini? Kenapa bisa terjadi? Kenapa ada lubang? Kenapa ada patung-patung gambar manusia? Kenapa ada suara burung? Nah, itulah sebenarnya bagaimana kita cara kita menghargai mahakarya ciptaan Tuhan ini gitu. Hormati dan hargailah leluhurmu. Karena apa? Karena menghormati leluhurmu itu tidak akan merendahkan derajatmu. Tetaplah kamu dengan ketuhananmu, karena kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Satu-satunya cara biar kamu bisa melihat Tuhan, kagumi dan syukuri dulu ciptaannya. Betul sekali. Jadi penghargaan, keseimbangan, dan pertukaran setara itu sesuatu yang logis dan bisa kita jalani, dan itu tidak akan merusak apa yang kita yakini. Betul. Oke, terima kasih. Salam budaya, salam adil dan lestari.